Alhamdulillah, luar biasa. Punya semangat pagi yang luar biasa. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dijaga, tetap diberikan kesehatan dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Baik, tapi sebelumnya mungkin ada yang tidak sekolah hari ini, ada? Alhamdulillah ya, masuk semua ya. Oke. Oke anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini Bapak punya materi tentang kalor. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nantinya kalian dapat menganalisis bagaimana hubungan antara energi kalor dengan masanya, dengan kalor jenis, serta perubahan suhu terhadap benda yang diberikan energi kalor. Oke, sebelumnya kita dengar kata kalor. Mungkin pernah nggak kalian dengar tentang kata kalor ini? Ya, tentunya apakah ada hubungannya sama kolor mungkin? Kolor, mirip ya, berbeda, tapi ada kok kemiripannya. Mau tahu apa kemiripannya? Kemiripannya adalah kalau kalor luar dalam panas, tapi kalau kolor dalamnya saja yang panas ya. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya. Jadi pembelajaran kalor kita kali ini dengan menggunakan model problem based learning, di mana Bapak akan kita sama-sama memiliki sebuah permasalahan terkait tentang kalor ini. Kemudian nanti kita akan pecahkan bersama permasalahan tersebut, tentunya dengan kalian melakukan eksperimen. Dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari eksperimen yang dilakukan. Baik anak-anak, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian sering ya menggunakan panas atau kalor ini ya. Nah, sebagai contoh simpel sederhana saja, ketika kalian pergi ke Senggol untuk membeli gorengan, kalian lihat dagang gorengan tersebut ya, menggoreng gorengannya yang begitu amat banyak jumlahnya. Kira-kira api yang digunakan api jenis yang kecil atau yang besar dengan tekanan yang tinggi ya. Nah, silakan kalian jawab nanti. Kemudian ada permasalahan yang kedua lagi. Misalkan ketika kalian membuat kopi ya, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian pertama mendidihkan air, setelah airnya mendidih kemudian kalian campur air tersebut ke dalam gelas yang sudah berisi kopi dan gula, atau dengan cara yang kedua, yaitu kalian campur dulu air dengan kopi dan gula kemudian kalian rebus hingga mendidih? Kira-kira mana yang lebih efisien dan efektif? Ya, jadi yang mana yang kira-kira menghabiskan energi kalor yang lebih sedikit, yang cara pertama atau yang cara kedua? Nah, oleh karena itu nanti permasalahan-permasalahan seperti ini Bapak tuangkan dalam LKS. Silakan nanti kalian ya cermati bersama LKS yang sudah Bapak berikan ya. Nanti kalian bisa jawab permasalahan tersebut, kemudian kalian pertama buat hipotesisnya. Tahu hipotesis? Ya, hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Silakan nanti kalian bersama kelompok kalian ya. Sekarang ya kebetulan kelompok sudah dibentuk dan kalian sudah berada pada kelompok masing-masing ya. Silakan nanti kalian cermati. Oke, sekarang kita bisa cermati. Kira-kira hipotesis terhadap permasalahan yang Bapak berikan tadi itu apa saja? Ya, hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Silakan gunakan logika kalian, nalar kalian untuk menjawab. Ya, jadi tidak mesti harus benar hipotesis tersebut. Nah, kemudian setelah kalian memiliki hipotesis, kemudian bisa nanti kita uji dengan cara melakukan eksperimen. Ya, kemudian di eksperimen nantilah kita akan menguji tentang kebenaran hipotesis kalian. Oke, next silakan kalian cermati LKS-nya. Kemudian kalian bisa secara berkelompok ya, nanti akan Bapak bimbing kalian satu persatu bagaimana kita menemukan konsep masalah hubungan kalor tersebut terhadap massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Oke. Setelah kalian cermati ya dan kalian buat hipotesis, langkah selanjutnya adalah mari kita coba uji hipotesis tersebut dengan kita melaksanakan eksperimen. Oke? Baik. Silakan kalian ambil alat ya, nanti dikembalikan lagi setelah menggunakannya. Kita akan melakukan eksperimen secara bersama. Oke?
melaksanakan 3 buah percobaan. Yang pertama, hubungan antara kalor dengan massa, ya. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara kalor dengan kalor jenis, serta yang ketiga adalah hubungan antara kalor dengan perubahan suhu zat. Namun perlu Bapak koreksi sedikit, mungkin ada beberapa dari antara teman-teman kalian yang masih kurang dalam membaca termometer. Jadi perlu diingat, ketika kalian membaca termometer jangan sampai terjadi yang namanya kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pembacaan pada skala termometer. Maka caranya yang tepat adalah kalian harus membaca tepat tegak lurus. Jadi jangan dari samping kanan, samping kiri, atau dari bawah sekalipun, ya. Tetap harus tegak lurus mata dengan pandangan terhadap termometer itu sendiri. Oke, next selanjutnya adalah kita pada tahap berikutnya kalian akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari praktek yang telah kalian lakukan tadi, ya. Oke, kira-kira siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, oke, silakan Selamat. Oke, terima kasih Selamat. Ya, Silakan untuk perkenalkan diri dulu lah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Selamat Al-Farisi dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan hubungan kalor dengan perubahan suhu zat. Adapun yang dapat saya melakukan pengamatan, yakni pada saat 50 ml air yang suhu awalnya 25 derajat Celcius dipanaskan selama 1 menit, suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Pada saat 50 ml air yang suhunya awalnya 25 derajat Celcius dipanaskan selama 3 menit, suhunya menjadi 75 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Itu mungkin hasil yang telah ditemukan oleh kelompok 1, ya. Oke, mungkin ada tanggapan atau ada hasil yang berbeda mungkin dari rekan-rekan yang lainnya. Oke, tidak ya, kayaknya hampir sama semua hasilnya. Oke, next selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan presentasi terhadap pertanyaan yang ada di LKS. Ya, nomor 1, manakah air yang perubahannya suhunya delta T paling besar? Apakah yang dipanaskan selama 1 menit atau 3 menit? Jawabannya, air yang dipanaskan selama 3 menit perubahan suhunya paling berat. Nomor 2, jika lamanya memanaskan identik dengan jumlah kalor yang diberikan, bagaimana hubungan antara jumlah kalor Q yang diterima air dengan perubahan suhunya delta T? Oke, saya jawab. Semakin besar kalor yang diberikan kepada suatu benda, maka semakin besar pula perubahan suhunya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kalori yang diberikan kepada suatu benda, maka semakin kecil pula perubahan suhunya. Oke. Demikian dari nomor 1. Baik, terima kasih banyak Mas Selamat. Mungkin sebentar dulu ada yang ingin ditanggapi dari rekan-rekan yang lainnya dulu. Mungkin ada. Ya, mungkin ada keliru-keliru sedikit ya, mungkin ya tadi di awal ya ada kata-kata perubahan suhunya semakin berat ya, namanya perubahan suhu ya nggak semakin berat ya semakin besar, mungkin salah baca sedikit ya. Mungkin ada tanggapan yang lain lagi dari kelompok yang lainnya? Oke, kalau tidak ada mungkin sama ya. Oke, jadi nanti kita akan coba simpulkan secara keseluruhan bagaimana hasil eksperimen yang kita lakukan kali ini. Oke, terima kasih Selamat. Ya, Kita beri applause pada Selamat atas di tahap terakhir dari pembelajaran kita kali ini. Kita akan coba untuk merangkum ya apa yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir dengan kita membuat kesimpulan bersama. Mungkin sebelum Bapak simpulkan, ada baiknya untuk kalian mencoba untuk menyimpulkan ya apa yang telah kita pelajari kali ini dari bagaimana konsep hubungan antara kalor dengan massa, kalor jenis dan perubahan suhu. Mungkin dari kalian ada yang ingin mencoba untuk memberikan sebuah simpulan. saya. Oke, Selamat lagi, nggak apa-apa, Ahmad. Kok saya aja sih Pak, yang lain nggak ada sih? Ahmad, kamu dah. Kamu sendiri muridnya, Ahmad. Ayo, Ahmad. Oke, di sini saya akan menyimpulkan langsung aja ya. Iya, langsung. Menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan tadi.
semakin besar massa suatu zat, maka kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhunya akan semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil massa M suatu zat, maka kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhunya akan semakin kecil. Sehingga hubungan antara massa M dengan kalori Q yang diperlukan adalah sebanding. Dua, semakin besar kalori jenis C suatu zat, maka kalori yang diperlukan untuk menaikkan suatu suhu zat tersebut juga akan semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil kalori jenis C suatu zat, maka kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhunya akan semakin kecil. Sehingga hubungan antara kalori jenis C dengan kalori lambang Q yang diperlukan adalah sebanding. Tiga, semakin besar kalori Q yang diberikan kepada suatu zat, maka kenaikan suhu delta T zat tersebut juga akan semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil kalori Q yang diberikan kepada suatu zat, maka kenaikan suhunya delta T akan semakin kecil. Sehingga hubungan antara kalori Q yang diberikan dengan perubahan suhu delta T adalah sebanding. Maka secara matematis diperolehkan hubungan antara kalori atau yang dilambangkan dengan Q dengan massa M kalori jenis C dan perubahan suhu delta T adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, selamat ya. Ya, Pak. Luar biasa simpulannya ya. Bapak tidak perlu tambahkan lagi karena memang itu simpulan yang pas. Jadi kita temukan bersama bahwa hubungan antara kalori dengan massa dan kalori jenis serta perubahan suhu adalah sebanding, sehingga secara matematis dapat disimpulkan bahwa Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Karena kamu adalah anak yang paling aktif di kelas ini ya, maka Bapak akan diberikan hadiah. Benar, Pak, benar. Kebetulan Bapak punya uang tunai, ini ada ATM buat kalian. Ya, enggak ATM. Oh, ATM. Silakan. Ada uang juga sama dengan bohong. Ada banyak ya. Silakan kamu nanti sendiri ya, ambil pinnya ini pinnya. Oke, makasih Pak. Jangan kita sama semuanya ya. Oke, kita belajar ya. Baik, mungkin itu ya dari tahap akhirnya lagi adalah, Mat, tar dulu Mat, jangan dulu keluar. Ada tes ya. Ntar duduk ya. Akan ada tes ya. Kalau kamu dapat 100 nanti lagi tesnya akan ada hadiah lagi buat kamu ya. Baik, di akhir pembelajaran adalah kita akan memberikan evaluasi berupa tes ya. Jadi silakan anak-anak mengerjakan tes dengan durasi waktu sekitar 10 menit ya, yang terdiri atas 3 soal saja. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.